hari ini kita masih kembali bertemu pada minggu ini di ibadah sekolah minggu tanggal 12 September 2021. Puji Tuhan, kalian sehat, kakak sehat. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ingatkan adik-adik semuanya untuk setia mengikuti ibadah hari ini. Dan yang harus dipersiapkan, yang pertama dirinya dulu, persiapkan hatinya, dirinya, duduk yang manis. Begitu juga persembahannya, sehingga nanti waktu persembahan tidak kesana meminta persembahan orang tuanya. Begitu juga Alkitabnya, sediakan Alkitabnya, karena kita akan nanti mendengarkan isi hati Tuhan dan membuka firman Tuhan. Oke? Sebelum kita melanjutkan acara ibadah sekolah minggu, terlebih dahulu kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mulai acara kita. Kita bernyanyi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, keselamatan kami, kasih karunia-Mu yang tiada terperi mengatasi hikmat dunia yang telah menjadi nyata dalam Yesus Kristus. Dialah hikmat bagi kami. Olehnya kami dikuduskan dan dibenarkan sehingga kami layak beribadah pada saat ini. Roh-Mu menjadi andalan yang menuntun kami mendekati dan menghadap tahta suci-Mu, sehingga kami dapat merasakan kehangatan persekutuan ini. Kiranya melalui ibadah ini kami memperoleh pembaharuan dan penguatan kembali. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita akan telah memulai acara kita dan kakak silahkan adik-adik duduk kembali. Oke, kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara.
ayat hafalan. Di awal tadi sudah dibilangkan sama kakak harus bawa Alkitab. Nah, sekarang kita buka yuk. Alkitabnya terambil dari Amsal 19. Amsal, kitab Amsal. Amsal 19 ayat 17. Yuk, dibuka yuk. Amsal 19 ayat 17. Sudah, Dek? Sudah. Ya. Oke. Jadi seperti biasa kakak akan baca, terus yang kedua baru kita baca bersama-sama. Kakak bacakan dulu ya. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintai Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Yuk kita baca bersama-sama. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan, Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan memiutangi Tuhan yang akan membalas yang akan membalas perbuatan itu. perbuatan itu. Amin. Amin. Oke, tadi kita telah membuka ayat hafalan. Sekarang kita akan melanjutkannya dengan bernyanyi Yesus sayang semua. Yesus sayang silakan duduk kembali. Saatnya kita masuk dalam titah atau hukum Tuhan. Kemarin kita titah yang keberapa ya? Siapa yang ingat ya? Jadi kita berapa ya? Satu? Oh, dua. Oke, berarti habis dua berapa ya? Tiga. Oke, sekarang kakak bacakan kita yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya apa ya? Artinya kita harus takut akan Allah dengan menguduskan namanya serta mengasihi Dia. Allah itu kudus dan maha agung. Sebab itu menghujat, melakukan yang jahat dan menipu dengan menyebut nama Allah adalah merendahkan Allah dan mencemarkan kekudusannya. Namun sebut dan panggillah namanya dalam doa dan pujian bila tersesat dalam kesusahan atau kesukaran. Amin. Nah, adik-adik semua, tadi kita telah membacakan titah yang ketiga.
Sekarang kita akan lanjut ke acara kita bernyanyi kembali. Kita akan menyanyikan pujian kita. Ayo adik-adik, boleh bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Semuanya boleh berdiri juga. Kita bahagia karena hari ini kita berkumpul. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, pada saat ini kita akan masuk ke firman Tuhan. Nah, sudah disediakan Alkitabnya? Sudah, pasti ya kan? Nah, oke. Khotbah kita pada hari ini tertulis dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ayo buka Alkitabnya yuk. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kakak akan baca dari sini. Adik-adik semuanya baca Alkitabnya di rumah ya. Oke. Musa lahir dan diselamatkan. Kita baca ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayinya itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayang berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Israel. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu.
Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamai Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, adik-adik, itu nats kita pada hari ini. Nah, kita masuk ke cerita kita pada hari ini dan kita akan berdoa. Oke, lipat tangannya ya, Dek. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau melalui nyanyian kami Tuhan, ayat hafalan dan titah. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan di kebaktian ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan firman-Mu pada hari ini dapat juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, itu nats kita pada hari ini. Nah, dan sekarang kita akan menonton video cerita tersebut. Oke? Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yesus. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah banyak dan lebih besar daripada orang Mesir. Sebab itu ditempatkannya pengawas-pengawas Rode untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada laki-laki dan keluarga Lewi dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri tidak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi. Maka datanglah putri Firaun mandi di sungai Nil. Maka disuruhnyalah dayang-dayang mengambilnya. Maka dibukanya, lalu ia melihat bayi itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya. Dan ia berkata, tentulah ini orang Ibrani. Kakak anak itu lalu bertanyalah kepada putri Firaun, akankah kupanggil seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk tuan putri? Sahut tuan putri, baiklah. Lalu kakaknya memanggil ibunya tersebut. Maka berkatalah putri Firaun itu kepadanya, bawalah bayi ini, susukanlah dia. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah menonton video. Nah, bagus ya ceritanya ya. Iya, bagus. Tema kita kan pagi ini yaitu sayang kepada adik. Nah, dari video tersebut, di mana di situ terdapat tadi
sayang kepada adik? Iya, kakaknya tadi dia takut apa yang terjadi kepada adiknya sehingga dia mengikuti sungai Nil tersebut. Di situ dia tidak mau, dia kepingin tahu apa yang terjadi kepada adiknya karena dia sayang kepada adiknya. Nah, bagaimana kamu kalau di rumah? Yang abang-abang nih, yang ada adiknya di rumah, atau kakak-kakak yang ada adiknya di rumah, kamu sayang gak sama adik kamu? Iya, pasti sayang dong. Tidak boleh dicubit, iya kan? Kalau adiknya mau minta tolong sama kamu untuk mengerjakan PR, kamu harus membantunya, tidak boleh dimarahi. Sama seperti cerita yang di video tadi, kakaknya dia begitu sayang kepada adiknya. Nah, oke. Bagus ya videonya ya? Iya, bagus. Oke. Nah, dan pada saat ini kita tutup khotbah kita pada pagi ini dan kita akan berdoa. Kita berdoa, lipat tangannya ya, Dek. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Ajari kami Tuhan, agar kami lebih sayang lagi kepada adik kami, lebih sayang lagi Tuhan kepada orang tua kami. Biarlah Tuhan yang selalu mengajari kami ya Bapa, agar kami selalu sayang kepada sama siapapun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini buat adik-adik sekolah minggu, bahkan orang tua kami Tuhan yang pada saat ini yang sedang sakit, tolong Tuhan Kau sembuhkan mereka, berkati Tuhan obat yang dimakan, berkati makanan dan minumannya, sehingga itu menjadi obat Tuhan dalam tubuhnya, sehingga ia cepat beroleh kesembuhan dari Engkau. Bapa yang baik, kami juga berdoa di mana Tuhan pada saat ini virus corona Bapa masih belum hilang Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, biarlah Tuhan dunia ini Bapa pulih kembali Tuhan, sehingga kami boleh memuji Engkau bersama-sama dengan orang tua kami, supaya kami Tuhan boleh berkumpul di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon Bapa, ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semuanya, tadi kita mendengarkan isi hati Tuhan, dan sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Tadi udah di awal ibadah, kakak sudah mengingatkan agar kita telah mempersiapkan persembahannya. Sekarang persembahan yang diambil dan letakkan di tangan kanan dan angkat ke atas. Kita ucapkan bersama, Hubere doon hubani harajon ninebata. 1, 2, 3. Hubere doon hubani harajon ninebata. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk
sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganu. Pasada umur nami ase torang ganu. Senggoi dalam nami salah karena torsat. Dok hama soman nami torang age muja. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.